Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Hafizaki. Saya di sini bersama Fauzan Ibnu Haris, namun dia tidak bersama saya di sini, tapi dia akan menjelaskan materi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menggunakan metode Gauss-Seidel dan juga metode dekomposisi LU dan juga dekomposisi Cholesky. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Fauzan. Kepadanya saya silakan. Oke, teman-teman, rekan-rekan sekalian, perkenalkan, nama saya Fauzan Ibnu Haris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metode iterasi Gauss-Seidel dan teman-temannya. Di sini kan ada 3 ya. Nah, untuk duanya itu oleh rekan saya dan pun 3 kita dibagi 2. Nah, yang pertama itu metode iterasi. Proses iterasi ada 2 kemungkinan, yaitu pertama dapat menuju suatu nilai konvergen, dan yang kedua tidak dapat menuju suatu nilai divergen. Maka dari itu, proses harus dapat berjalan secara konvergen ke suatu nilai di mana nilai tersebut adalah solusi dari SPL-nya. Syarat cukup proses iterasi harus konvergen, yaitu sistem persamaan linear harus dominan secara diagonal. Nah, dapat kita lihat pada rumus di bawah, yaitu nilai mutlak nilai mutlak AII lebih besar dari nilai nilai mutlak AIJ. Dapat kita ketahui bahwasanya nilai I sama dengan 1, 2, 3 hingga ke N. Nah, terus untuk persamaan linear kita harus lihat terlebih dahulu yang sebelah kanan mungkin ya. Posisinya emang salah saya. Nah, persamaan linear ini pada rumus A11 kali X1 tambah A12 kali X2 tambah A1N kali XN sama dengan B1. A21 kali X1 tambah A22 kali X2 tambah A2N kali XN tambah B2 hingga ke N. Dan pun persamaan linear dengan syarat A ke K tidak sama dengan 0, maka si K sama dengan 1, 2, hingga ke N. Maka persamaannya yaitu X1 pangkat K1, pangkat K tambah 1 sama dengan B1 kurangi A12X kali X2 kali pangkat K kurangi A13 kali X3 pangkat K kurangi A1N XN pangkat K. Dan pun ke bawahnya juga sama. Nah, tapi yang di sini yang harus kita highlight di sini yaitu ketika X2 pangkat K tambah 1 sama dengan B2 kurangi A21 kali X1. Nah, di sini pada dalam persamaan yang kiri ini, pada persamaan yang kanan ini, si nilai X-nya itu ditetapkan di sebelah kiri. Nah, ketika dipindahkan ke sebelah kanan, maka akan jadi rumus yang sebelah kiri ini. Nah, kita dapat lihat ya mungkin ya. Nah, si X1 ini ketika di sebelah kanan maka akan seperti ini. Next. Nah, konsep Gauss-Seidel yaitu metode Gauss-Seidel merupakan metode iterasi menentukan nilai-nilai akar pada suatu persamaan linear. Dalam metode ini, nilai XI yang baru dihasilkan langsung digunakan pada persamaan berikutnya untuk mendapatkan nilai XN tambah 1. Pada metode iterasi Gauss-Seidel dapat menggunakan nilai tebakan awal yaitu X pangkat 0 sama dengan X1 pangkat 0, X2 pangkat 0, hingga ke XN pangkat 0. Nah, prosedur iterasi dalam Gauss-Seidel, salah penulisan maaf ya, adalah sebagai berikut. Nah, pada iterasi pertama dapat kita lihat bahwasanya X1 pangkat 1 sama dengan B1 kurangi A12 kali X2 pangkat 0 dikurangi A13 kali X3 pangkat 0 kurangi A1 N kurangi 1 XN kurangi 1 pangkat 0. X2 pangkat 1 sama dengan B2
kurangi A21 kali X1 pangkat 1 kurangi A23 kali X3 pangkat 0 kurangi A3N kurangi 1X N kurangi 1 pangkat 0. Maka di sini kita menggunakan hasil sebelumnya. Hasil sebelumnya. Bukan. Katnong eta nanong. Ulah ngomong hasil sebelumnya. Next. Agak naing deh. Mungkin katalah nepi dinya tadi nges penjelasan nepi dianya. Penjelasan nepi si balikan deh lah ya. Nah, prosedur iterasi J23. Nah, prosedur iterasi dalam Gauss-Seidel ini salah ketikan mungkinnya harusnya bukan A adalah sebagai berikut. Nah, pada iterasi pertama si X1 pangkat 1 sama dengan B1 kurangi A1 2 kali X2 pangkat 0 kurangi A1 3 kali X3 pangkat 0 kurangi A1 N kurangi 1 XN kurangi 1 pangkat 0. Terus X2 pangkat 1 sama dengan B2 kurangi A21 kali X1 kurangi A23 kali X3 pangkat 0 kurangi A3 N kurangi 1 kali XN kurangi 1 pangkat 0 hingga ke N. Nah, di sini kita dapat lihat mungkin bahwasanya ketika mencari X1 maka kita masukkan si X2 pangkat 0 dan X3 pangkat 0. Ketika kita mencari X2 kita masukkan X1 dan si X3. Di sini kan harusnya sudah ada ya nilai hasilnya. Nanti kita akan coba di contoh soal nilai hasil dari si X1 kita masukkan karena di sini akan jadi pangkat 1 dan pun si X3 belum ada karena kita belum mencarinya. Langsung saja ke persamaan iterasi. Nah, jadi XI pangkat K1 sama dengan BI min jumlah dari AIJ kali XJ pangkat K plus 1 min jumlah dari AIJ kali XJ pangkat K dengan dengan si K sama dengan 0, 1, 2, hingga seterusnya. Ketika kita ingin mencari error sama dengan nilai mutlak X1 pangkat K plus 1 kurangi XI X1 bukan X1 XI ya XI pangkat K per XI pangkat K plus 1. Nah, itu untuk mencari error. Nah, dalam contoh soal ada persamaan 3x1 tambah x2 kurangi x3 sama dengan 1. 2x1 tambah 4x2 tambah x3 sama dengan 5 min x1 tambah x5x2 tambah 8x3 sama dengan 5. Nah, dengan nilai tebakan awal xn pangkat 0 sama dengan x1 pangkat 0, x2 pangkat 0, x3 pangkat 0 sama dengan 0, 0, 0. Berapakah nilai x1, x2, x3? Nah, untuk penyelesaiannya dapat kita lihat sebelum ke hal tersebut, kita harus melihat syarat konvergensinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3x1 tambah x2 kurangi x3 sama dengan 1 dengan nilai mutlak 3 lebih dari 1 tambah 2 tambah 2 lagi 1 tambah minus 1 sama dengan sih. Kalau kita menghitung 1 tambah minus 1 sama dengan 2, maka si nilai mutlak 3 ini sudah memenuhi syarat dari konvergensi tersebut karena 3 lebih dari 2. Terus pada persamaan yang pertama itu sudah memenuhi syarat konvergensinya. Yang kedua itu 2x1 tambah 4x2 tambah x3 sama dengan 5 dengan nilai mutlak 4 lebih dari 2 tambah 1
ketika 2 tambah 1 dijumlahkan menjadi 3 dengan nilai mutlak 4 lebih dari 3 itu sudah memenuhi syarat dari konvergensinya. Dan pun yang pada persamaan yang ketiga boleh kalian cari ataupun kalian hitung ya. Boleh langsung di komen atau kalian kerjakan di rumah. Kita hitung bareng-bareng. Nah, untuk membuat prosedur iterasi mencari persamaan akar X1, X2, dan X3, sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan mencari X1 yang sebelumnya. Karena ini nih, seperti X1 sama dengan 1/3. Nah, di sini kan nilai 3 sudah kita ketahui ya, nilai mutlaknya itu 3, karena memang konvergensinya itu sudah memenuhi lebih dari 3, dan pun 1 kurangi X2. Nah, ini nilai si 1 kita masukkan. Si persamaan X2 dan X3 tuh kita ke kanan kan. Jadi X2 tambah X3 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk penyelesaian pada iterasi 1 hingga seterusnya seperti ini, yaitu ketika X1 pangkat 1 sama dengan 1/3, 1 kurangi X2 pangkat 0 tambah X3 pangkat 0 tambah 1/3, 1 kurangi 0 tambah 0 sama dengan 0,3333. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan kalau kalian memperhatikan mungkin ya. Nah, untuk memasukkan si X1 ini, untuk mencari X1 ini, kita masukkan nih di nilai ini yang tadi 1/3-nya kita masukkan ke sini. Terus 1 kurangi X2 pangkat 0 tambah X3 pangkat 0. Nah, karena si nilai X2 kenapa jadi ada pangkat 0 ini dan si X3-nya, karena kita belum mencari hasil dari persamaan si X2 dan X3. Nah, X2 tambah X3. Ini 1 dimasukkan juga. Terus kita masukkan 1/3. Nah, ini 1 kan? 1. Ini 0. Ini 0. Nah, ini 0. 0. Masih 0 nih. Belum kita ketahui nilainya. Sama dengan ini dengan hasil dijumlahkan. Jadi hasilnya segini. Nah, untuk mencari X2 pangkat 1 sama dengan 1/4, tidak jauh berbeda ya cara perhitungannya, cara memasukkannya. Nah, jadi 5 kurangi 2X1 pangkat 1. Nah, kenapa di 2X ini ada jadi pangkat 1, harusnya kan 0. Nah, ini nih kita sudah mendapatkan hasil dari si nilai X1-nya. Nilai X1-nya kita udah dapat nih. Nah, si nilai X1 ini. Jadi kita masukkan X1 pangkat 1 terus X3 pangkat 0. Nah, ketika kita mencari X2, jadi yang dimasukkan ke sini itu yang ke kanannya itu X1. Ketika mencari X3 yang ke kanan X2 sama X1, X1 sama X2. Ketika X1, X2 sama X3 dan seterusnya ke bawah tuh sampai ke iterasi ke-14 ya mungkin ya. Terus langsung kita jabarkan mungkin ya 1/4, 5 kurangi 2, harusnya ini 5 kurangi 2. Nah, ini nih nilai hasil dari yang si X1. Nah, yang ini kan ini 2 nih, 2, 5 kurangi 2, 5 kurangi 2. Kita masukkan si X1 0,333 kurangi 0, sama dengan hasilnya itu segini. Dan pun seterusnya yang ini kita masukkan nilai hasil dari persamaan tersebut pada iterasi ke-1 hingga ke-3. Untuk dan pun ini ada penyelesaian menggunakan Excel.
Halo semuanya, saya Aditya Hafizaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang dekomposisi LU, yang dimana kita merubah suatu matriks A, kita rubah menjadi matriks L dan U. L dan U itu apa? L itu untuk lower triangle matrix dan U untuk upper matrix. Misal di sini ada matriks A yaitu A11, A21, A31 dan seterusnya. Kita rubah menjadi L yaitu di mana matriks L itu kan lower lower triangle matrix ya, yang berarti dia itu segitiganya ada di bawah sini. Nah, jadi matriksnya itu hanya ada di bawah sini, dan sisanya ini kita buat menjadi 1, 1, 1, 0, 0, 0. Dan untuk matriks yang U yaitu upper matrix, di mana segitiganya itu yang atas. Jadi yang bawah kita buat 0 dan yang atasnya kita bikin menjadi sebuah matriks. Berikut ada contoh soal, langsung saja biar langsung mengerti ya. Di sini saya akan menjawab tentukan matriks L dan U-nya dari matriks A. Di sini ada matriks A yaitu 2, 1, 3, 4, 4, 7, 2, 7, dan 10. Langkah pertama kita langsung saja tuliskan dulu matriksnya yaitu L dan juga matriks U. Karena di sini sebenarnya dekomposisi LU itu di mana matriks L dikali matriks U menjadi sebuah matriks A. Nah, di sini saya menggunakan caranya Doolittle ya, yang dimana langkah pertama kita tulis dulu angka untuk baris pertamanya itu di baris pertama U. Dimana di sini kita tulis 2, 1, 3. Langkah pertama kita buat dulu di mana karena matriks L itu adalah matriks bawah dan U itu matriks atas ya, di mana mereka itu lower dan upper, maka kita tulis dulu untuk bawahnya ini 1, 1, 1, ini 0, 0, 0, dan untuk upper ini 0, 0, dan juga 0. Kenapa seperti ini ya? Jadi kita tinggal mengisi bagian bawah dan atasnya. Nah, langkah yang pertama untuk matriks U kita bisa langsung tulis baris pertamanya karena dia akan selalu sama, yaitu 2, 1, 3. Lalu setelah itu untuk baris L di sini ya, baris kolom ya, kolom maaf, baris atau kolom ya, kolom. Untuk kolom L, kita bagi ini, karena ini 4 dan 2, jadi kita bagi dengan yang di atas ini. Yaitu 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2 itu 1. Seperti itu. Setelah itu, kita mencari nilai tengah U ya, atau kolom kedua U, yang dimana untuk mencarinya, kita gunakan nilai yang sudah ditemukan, di mana ini nilai yang pertama atau nilai dari matriks A itu 4 ya. 4 di rumusnya itu 4 dikurang 2 dikali 1. Jadi yang dilihat itu sisi kiri dan sisi atasnya yang sudah ditemukan nilainya. Jadi menghasilkan 4 dikurang 2 kali 1 yaitu 2, 4 kurang 2 yaitu 2. Nah, yang untuk sebelah kanannya juga sama ya, untuk baris kedua kolom ketiga ya, baris kedua dan kolom ketiga juga sama, yaitu kita lihat kiri dan atasnya dan lihat nilai awalnya 7 ya. 7 dikurang, ini lihat nilai yang sudah ditemukannya 2 dikali 3, maka 7 dikurang 6. Jadi di sini nilainya 1. Dan langkah keempat yaitu kita akan mengisi untuk kolom terakhir L, di mana kita akan menggunakan nilai 7 ya. 7 dikurang, karena tadi kita gunakan dikurang angka kiri dan atasnya, maka dikurang 1 dikali 1 sama dengan
6. Nah, karena ini di bawah, kita harus membaginya dengan kepala yang ada di matriks L, yaitu 6 dibagi 2, 3. Sudah ditemukan matriks L. Nah, untuk angka yang terakhir untuk kolom U, kita adalah angka 10 ya, di mana 10 dikurang ada dua pasangan ya, di mana di sini ada 3 dan ada 1. Dan karena dia yang paling akhir, jadi kita dikurangnya 2 kali. Maka ini 3 kali 1 dikurang 1 kali 3. Maka hasilnya 10 kurang 3 yaitu 10 kurang 3 itu 7, 7 kurang 3 itu 4. Hasil matriks L-nya itu 100, 210, 131 dan matriks U-nya 213, 021, 004. Bisa kalian coba sendiri kalikan matriks L dengan matriks U ya, dengan cara baris atas, baris pertama dan kolom pertama itu akan menghasilkan matriks A. Bisa kalian coba sendiri ya. Segitu dulu penjelasan dari dekomposisi LU. Di sini saya hanya menjelaskan dasarnya saja dan kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai metode dekomposisi Koleskai. Nah, apa itu metode numerik dekomposisi Koleskai? Nah, dapat kita ketahui bahwasanya metode yang digunakan untuk memecah atau mendekomposisikan sebuah matrik menjadi perkalian, mungkinnya di sini perkalian antara dua matrik yang lebih sederhana secara sistematis. Jika memiliki A dekomposisi Cholesky mencari matriks L sehingga dalam rumus A sama dengan LL pangkat T, di mana A adalah matrik asli, L adalah matrik segitiga bawah atau semua elemen di atas di diagonal utamanya adalah 0. Ini yang nonton Persib berokan wae. Lanjut ya. L pangkat D sama dengan adalah transportasi matrik L yang menjadi otomatis segitiga di atas. Mohon maaf ya, berisik. Lanjut. Persyaratan matrik dekomposisi Cholesky. Nah, ini ada persyaratan, yaitu yang pertama tuh matriknya harus simetris. Nah, matrik A harus sama dengan transposnya. Nah, A sama dengan A pangkat T. Artinya elemen-elemen di luar diagonal utama harus saling mencerminkan. Jika A adalah matrik kompleks, maka syarat adalah matrik Hermitian. A sama dengan aksen, ataupun ini kayaknya aksen. Nah, matrik harus definit positif. Nah, yang kedua tuh matrik harus definit positif atau positif definit. Ini adalah syarat yang paling krusial sebuah matrik simetris dikatakan definit positif jika memenuhi kriteria. Mungkin segitu sih yang dapat saya sampaikan mengenai dekomposisi Cholesky. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Langsung saja kita ke contoh soal. Untuk dekomposisi Cholesky atau Cholesky, carilah matriks L menggunakan metode Cholesky untuk matriks X berikut. Karena di sini yang ditanyakannya matriks L, yaitu lower triangular matrix, yang dimana berarti kita akan mengambil segitiga yang bagian bawah. Maka kita langsung di sini diketahui X 4, 12, min 16, 12, 37, min 43, min 16, min 43, 98. Langsung saja kita tulis dulu karena kita ngambilnya bagian lower ya, yang artinya kita tulis terlebih dahulu L. Di sini ini 0, 0, 0. Nah, langkah yang pertama untuk baris pertama kolom pertama yaitu L11 itu sama dengan
akar dari A11. A11 ini 4 ya. Maka sama dengan akar dari 4 itu sama dengan 2. Maka di sini L-nya itu sama dengan 2. Nah, untuk yang kedua yaitu kita membagi A21 atau matriks sebelumnya dengan hasil yang sudah kita peroleh. Yaitu L12 itu sama dengan ini ya, A12 per L11, yaitu 12 dibagi 2, yaitu 6. Maka tulis 6 di sini. Dan untuk yang baris ketiga, maka L13 itu sama ya, tapi menggunakan matriks yang baris ketiga juga. Jadi A13 dibagi L11, yaitu sama dengan min 16 dibagi 2, yaitu negatif 8. Maka di sini negatif 8. Selanjutnya untuk baris kedua dan kolom kedua, kita tulis L22 itu sama dengan akar dari matriks sebelumnya yaitu 37 dikurang kita gunakan angka yang sebelumnya ya, angka tengah tapi yang sebelumnya yaitu 6 dikuadratkan, yaitu bentar kita tulis dulu ininya ya, A22 dikurang L12 kuadrat, yang artinya ini akar 37 dikurang 6 kuadrat sama dengan akar 37 dikurang 36. Yang ini sama dengan akar 1 yaitu tetap 1. Maka di sini 1. Lalu untuk baris ketiga, kolom kedua, maaf ya, ini harusnya, maaf saya salah nulis. Ini harusnya L21 ya, baris kedua kolom 1, dan ini baris ketiga kolom 1. Harusnya kebalik ya tadi angkanya. Untuk L32 itu sama dengan 1 per L22 A32 dikurang L31 dikali L21. Maka L22-nya itu ini ya, L22 1 per 1, A32-nya itu negatif 43 dikurang L31-nya, maaf ya, ini L31 ya, min 8 dikali L21-nya 6. Maka hasilnya 1 dibagi 1 itu tetap 1, min 8 dikali 6 itu negatif 48 ya. Berarti ini min 43 dikurang negatif 48. Maka hasilnya negatif 43 ditambah 48, maka diperoleh nilainya 5. Seperti itu ya teman-teman. Maka kita masukkan ke sini angka 5. Dan untuk yang terakhir, kita gunakan L31 dan juga L32. Maka L33 itu akar dari A33 dikurang L31 kuadrat ditambah L32 kuadrat. Maka hasilnya akar dari A33-nya tadi 98 dikurang negatif 8 kuadrat itu kita langsung saja ya, 64 ya. Ditambah negatif 5 kuadrat itu 25. Maka diperoleh akar 98 dikurang 89.
Maka hasilnya akar 9 sama saja dengan 3. Maka nilainya 3. Nah, sudah diperoleh matriks L-nya itu 2, 6, 1, min 8, 5, 3. Dan sedangkan yang atasnya itu 0. Karena kita di sini mencari lower, maka matriks yang dicarinya yaitu ya bagian lowernya. Dan kalian bisa coba buktikan jika matriks L, bentar, jangan dulu deh. Ini matriks ini kita transposkan, yaitu kita pindahkan ya, ini jadi 2, 0, 0, 6, 1, 0, negatif 8, 5, 3. Diperoleh juga transpos matriksnya, dan bisa kalian coba jika matriks L dikali matriks L transpos itu akan menjadi matriks X. Itulah fungsi metode numerik, metode Cholesky atau Cholesky. Sekian yang dapat kami berdua sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan salah pengucapan. Kami sama-sama belajar. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.